Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan, mempersiapkan setiap hati kita. Haleluya.
sebut lagi, katakan Hosana, Hosana bagimu. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak untuk menerima penghormatan tertinggi. Kau Allah kami yang hidup, yang akan kami sembah di sepanjang kehidupan kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan,
kita, katakan hanya Kau saja Tuhan yang suci. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau layak Tuhan terima glory. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Allah kami yang suci. Hanya Kau Allah kami yang suci. Tidak ada Allah yang lain yang kami sembah, hanya Yesus. Kami mengakui dengan iman percaya kami bahwa Kau Tuhan. Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Layak Tuhan Kau dipuji, disembah. Karena Kau Allah kami yang suci. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan kesucian-Mu Tuhan, Kau memberikan diri-Mu Tuhan Yesus untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur di mana kami merupakan umat-umat pilihan Tuhan. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau. Kami bersyukur di mana Kau telah memilih kami, menyelamatkan kami menjadi umat-umat pemenang Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami seluruh umat-Mu yang memperoleh keselamatan daripada-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama pada saat pagi hari ini menaikkan pengagungan bagi Tuhan, menaikkan pujian dan sembah kami bagi Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang sudah Kau berikan bagi kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami boleh ada pada saat ini. Itu semua hanya karena belas kasihan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami untuk mensyukuri di setiap keadaan kehidupan kami. Ketika kami menghadapi masalah, ketika kami sedih Tuhan, ketika kami hampir terjatuh, kami selalu mengingat
bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau selalu bersyukur di setiap keadaan hidup kami, karena Kau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap orang-orang yang ada yang Kau tempatkan di sekeliling kami. Itu bukan hanya merupakan suatu kebetulan Tuhan, tapi itu merupakan rencana Tuhan, di mana Tuhan menempatkan mereka di sekeliling kami untuk membentuk kami, membawa kami menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini, seluruh kami umat-umat-Mu bersyukur kepada Tuhan, karena Kau Allah kami yang baik. Terima kasih Bapa. Pada saat pagi hari ini, kami seluruh umat-umat-Mu, kami mau bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, karena Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, layak untuk kami puji dan layak untuk kami sembah. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita semua yang bersama-sama kita katakan, yang merasakan kebaikan Tuhan, kita katakan amin. Puji Tuhan. Ada sukacita hari ini? Saya percaya kita semua di sini merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami
Tuhan, amin. Di setiap aspek kehidupan kita mau tetap mengucap syukur karena Tuhan kita baik, teramat baik di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Di altarnya ku bawa hidupku Tuhan, bawa hidup. Katakan aku terima anugerahnya. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Dengan lembut lagi katakan sujud di altar Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altar Tuhan, sujud di altarnya. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Dinaikkan pujian ini, katakan sujud di altar Tuhan. Haleluya. Sujud di altarnya, bawa hidupku, terima anugerahnya, Dia ampuniku
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Inilah kami setiap umat-Mu. Kami datang, kami rindu Tuhan, mendengarkan akan firman-Mu, mendengarkan akan pengajaran-Mu bagi kami semua. Kami hanya ingin diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengar. Sebab itu kami mohon Roh-Mu yang kudus, yang akan menolong kami semua, sehingga setiap kami yang mendengar, yang setiap kami yang melihat, yang menyaksikan, kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, seluruh kehidupan kami, untuk kami mendengar, membaca akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, salam semuanya. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-21. Mari kita akan perhatikan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Mari kita akan bacakan bersama-sama secara bergantian. Saya akan mulai ayat 25, ayat 26 Bapak Ibu Saudara sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi geru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Berbahagia setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan, terlebih setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah tidak terasa kita sudah masuk di bulan akhir November, dan sebentar lagi kita akan bersama-sama menyambut daripada Natal dan suci. Kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kepada sejarah, dalam perjalanan sejarah, selalu ada pihak-pihak yang mencoba untuk membuat perkiraan tentang kedatangan Tuhan. Hari ini kita melihat satu bagian firman Tuhan, bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan. Nah, kita tahu seperti yang saya katakan tadi, ada banyak
yang membuat perkiraan tentang kedatangan Tuhan atau di hari kiamat. Bahkan yang luar biasanya, ada orang yang memastikan, yang menentukan kapan hari datangnya Tuhan itu. Bapak Ibu, saya percaya tahu. Contoh yang pernah kita mendengarnya, membacanya, dikatakan pada Mei 2015 misalnya, ada yang mengatakan bahwa terjadi sebuah fenomena di alam yang nyata. Ya, ada suara-suara yang misterius. Sehingga ada yang mengatakan kalau ada suara seperti itu, ada yang berpendapat itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda dunia ini mau kiamat. Bahkan kita pernah mendengar juga seorang pendeta di Bandung yang pernah mengatakan bahwa 10 November 2013 itu akan terjadi jam berapa? Jam 3 itu akan terjadi yang namanya kiamat, ya. Akan Tuhan itu akan datang. Ya, Bapak Ibu pernah mendengar seperti itu, ya. Tetapi faktanya Bapak Ibu ketika ditunggu oleh sekelompok aliran mereka, orang yang percaya seperti itu tidak ada. Ya. Sehingga dilaporkan, pendetanya akhirnya dimasukkan di penjara. Nah, itu sejarah yang terjadi di tengah-tengah negeri kita, yang kita tahu bahwa banyak orang yang menafsirkan kapan sih Tuhan itu akan datang. Ya. Nah, di dalam kitab Injil Lukas yang kita baca tadi, Bapak Ibu, ya. Nah, Lukas ini sebenarnya menulis kepada seseorang yang bernama Theophilus. Apa maksudnya? Tujuannya supaya Theophilus ini, orang Kristen ini, mengerti dengan benar, ya, mengenal iman Kristen dengan benar, khususnya berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, jemaat Kristen pada waktu itu sangat antusias menantikan kedatangan Yesus sebagai anak manusia, sebagai hakim, sebagai penyelamat. Konteksnya pada waktu itu. Ya. Tetapi waktu Injil Lukas disusun, sudah cukup lama waktunya, ya, berlalu, tetapi Yesus tidak datang-datang. Kalau hari ini mungkin ada orang berkata, Bapak Ibu Saudara, ini akhir zaman, sebentar lagi akan datang ini. Itu sudah dulu. Kira-kira begitu, ya. Sudah senang, pendeta, sering saya mendengar begitu, Pak Pendeta. Tapi hari ini belum pernah terjadi. Pada waktu itu, Lukas menyampaikan ini, menuliskan ini, dengan maksud supaya banyak orang pada waktu itu mengerti tentang benar kapan, seperti apa tentang kedatangan daripada Tuhan. Ya, sebagai seorang jemaat, tentunya bisa saja menjadi bingung. Ada yang tetap yakin bahwa kerajaan Allah itu akan kelihatan, akan datang seperti itu. Ya. Mungkin akan bertanya kapan itu akan terjadi? Kapan itu akan terjadi, Pak Pendeta? Kapan kerajaan Allah itu akan datang? Bapak Ibu, jangan sampai kemudian kita mengalami sebuah kebingungan dalam hal seperti ini. Kalau itu terjadi, Bapak, iman kita akan menjadi lesu. Iman kita akan menjadi lemah. Nah, dengan maksud seperti inilah Bapak Ibu, Lukas ingin menolong jemaat untuk memahami dengan benar tentang apa yang namanya kedatangan Tuhan. Paham, ya?
Itu maksudnya ketika Lukas menuliskan ini kepada Theophilus. Di satu sisi, Bapak Ibu, Lukas ingin mencoba memadamkan harapan yang terlalu hangat supaya orang tidak menggebu-gebu seperti itu kira-kira tentang kedatangan Tuhan. Tetapi di lain pihak, ia juga tidak mau mereka akan kehilangan iman percayanya mereka tentang kedatangan Tuhan. Seperti sekarang Pak Jokowi bilang apa? Ya katanya masa pandemi rem dan gas, kira-kira begitu. Nah, Lukas juga sama. Jangan sampai jemaat bersemangat, tetapi dari satu sisi jangan sampai kemudian mereka juga mulai merasa lemah. Kenapa? Tidak tahu kapan itu terjadi. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu, di sana dikatakan, yang bisa dikatakan Lukas hanya bahwa ada tanda-tanda yang mendahului kedatangannya. Ya. Itu yang dicantumkan, yang dituliskan Lukas, yang diberitahukan Lukas, yang tahu ya, ada tanda-tanda daripada kedatangan Tuhan. Perhatikan ayat 25-26. Akan terjadi sebuah fenomena alam yang dahsyat, ya, yang menakutkan, dan ayat 25, 26, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, kedatangan Tuhan bisa dilihat, ya, ada sebuah tanda-tanda yang mendahului kedatangan Tuhan. Nah, Lukas mencatat di situ ada sebuah fenomena alam yang dahsyat yang menakutkan. Ketika itulah dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Lebih konkretnya Bapak Ibu, Lukas di sini menggambarkan ya, tanda-tanda itu diilustrasikan, digambarkan dengan perumpamaan apa? Pohon ara atau pohon apapun yang mulai bertunas. Mulai digambarkan yang lebih konkret. Nah, mengapa Lukas tidak memberitakan tentang tanggal kedatangan Tuhan itu kapan sih sebenarnya? Kenapa Lukas tidak dengan jelas menulis, menyatakan tentang kedatangan Tuhan itu tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian, jam sekian? Tidak dituliskan. Bapak Ibu, tentang kapan sesuatu itu terjadi, itu hanya yang tahu adalah Tuhan. Itu adalah rahasia Allah. Makanya kalau ada orang yang bilang seorang menyatakan Nabi tahu kapan, sudah pasti bohong. Kenapa? Karena Alkitab sudah mengatakan yang tahu gejala-gejala itu hanya sebuah tanda-tanda. Itu yang menunjukkan bahwa akan kedatangan Tuhan itu akan sudah dekat. Tanda-tanda alam, fenomena itu yang terjadi. Bapak Ibu coba searching di Google tentang bagaimana air itu bisa menjadi darah. Ya. Fenomena itu, tapi kapan itu terjadi? Hanya Tuhan yang tahu. Yang tahu pasti kapan itu akan terjadi. Nah, sebab itu Bapak Ibu, yang terpenting ya, bukan kapan Tuhan sedang kapan itu sedang terjadi, bukan itu yang penting. Tetapi yang penting bagi kita Bapak Ibu, bagaimana kita ini mempersiapkan kedatangan Tuhan. Jangan tanya kapan itu akan terjadi. Itu tidak penting.
Tapi yang paling penting bagi kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, COVID-19 membuat banyak orang menjadi takut. Jangan sampai kita mati gara-gara COVID. Setuju? Nanti opungmu borumu tulangmu gak akan datang. Kita dekat di makam Bapak Ibu kadang-kadang termehek-mehek, terkejut. Tiba-tiba ada polisi, ya, ada mobilnya, enggak tahu mobilnya camat atau siapa datang ke tempat ini, banyak mobil di situ. Kita berpikir ada apa lagi dengan gereja di sini, gitu kan? Ada berita yang masuk ke kita, Pak, tidak ada apa-apa. Ada yang mati, yang meninggal apa? COVID. Sampai tadi malam, kapan mobil COVID ini datang ke tempat? Ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Saya nunggu-nunggu kapan COVID-nya datang, mobil COVID jenazah datang gitu. Tiba-tiba sudah muncul dari makam keluar. Kalau hari ini Bapak Ibu masih sehat seperti ini, alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya, jangan nanyakan itu tante kapan ada mujizat. Itu mujizat Bapak tidak tergelepar. Ya. Sekarang fenomena itu Bapak Ibu hati-hati, saya ingat Pak, ada atau tidak sebenarnya COVID? Ada dan tiada. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Sudahlah. Percaya atau tidak, Bapak Ibu kalau pergi kemana-mana pakai masker, kira-kira begitu. Karena kasus di Kerawang ini cukup meningkat, ya, sangat signifikan. Hati-hati. Ya, di Cikampek, di Purwakarta kita selalu mendengar banyak kasus-kasus yang terjadi. Di Cikampek, ya ada 16 orang langsung satu toko hanya ditutup. Ya, Bapak Ibu, mari. Saya ingin mengajak kita hati-hati. Apakah itu waktunya Tuhan sudah mau datang? Gak tahu. Yang penting mari kita mempersiapkan. Jangan sampai COVID jemput kita. Kita kan gak ketemu. Saya senang kemarin saya pergi ke loji Bapak Ibu. Kami dengan tim sedang mencari tanah makam untuk orang-orang Kristen di Kerawang. Di loji kami cari. Nah, teman saya sedikit kesaksian Bapak Ibu. Teman saya ini sudah terpapar COVID dan sudah sembuh begitu ya. Kami kemarin jalan bersama. Saya takut sama dia takut sama saya. Karena saya belum diswab, kata begitu kan. Dia sudah merasa bebas. Kalau aku dekat pada aku yang takut. Sebenarnya aku yang takut sama kamu. Gitu ya. Enggak tahu mana yang benar gitu kan. Hanya kita berangkat, Bapak di berjalan kita ngomong. Saya bilang saya senang hari ini bisa duduk di sebelahmu. Kenapa Pak? Untung engkau tak lewat. Sebab itu saya ngomong, yuk mari kita gunakan waktu dengan yang seperti ini dengan yang baik. Siapa tahu kedatangan Tuhan menghampiri kita. Mari kita pakai waktu kehidupan ini dengan yang sangat baik. Ya, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan siapa saja. Jangan selalu cekcok padu gitu melulu gitu. Berantem begitu. Hati-hati. Kedatangan Tuhan menjemput kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikatakan tidak penting kapan itu akan terjadi, yang penting bagaimana Bapak Ibu kita mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan, itu yang penting. Nah, saya akan menjelaskan beberapa. Nah, sikap orang Kristen dalam menanti kedatangan Tuhan, ya, apa sikap kita yang paling penting untuk menanti kedatangan Tuhan itu apa yang kita harus yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yaitu adalah kita setia, Bapak Ibu, setia dalam iman percaya kepada Kristus. Itu yang harus kita pegang. Itu yang harus kita hidupi, itu yang harus kita lakukan sepanjang kehidupan Tuhan memberikan engkau hidup.
kalaupun engkau ada masalah, engkau pun ada tantangan, ada kesulitan, ini yang harus kita kerjakan. Setia dalam iman percaya kepada Kristus. Karena itu di dalam ayat 28 tadi Bapak Ibu dikatakan, ya, ayat 28, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah datang. Inilah yang harus kita kerjakan, inilah yang harus kita lakukan, ya. Kita sebagai orang Kristen menanti kedatangan Tuhan. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Apa artinya? Orang percaya diminta untuk bangkit dari kekuasaan dunia ini. Ya. Meninggalkan dosa, ya. Senantiasa hidup dalam keterarahan pada Allah. Setia bersama-sama dengan Tuhan. Agar kapanpun Tuhan datang, Bapak Ibu, ketika murka atau apa saja datang, kita sudah siap. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin mengajak merenungkan bersama-sama tentang kedatangan Tuhan dan bagaimana seharusnya kita menyikapi tentang kedatangan Tuhan. Ya. Pertama, ya, tentang kedatangan Tuhan. Apa sih yang bisa dimengerti dari kedatangan Tuhan ini, Pak? Yang pertama, Bapak Ibu, nah, kedatangan Tuhan tidak boleh dimengerti sempit hanya terjadi pada akhir zaman. Ya. Ketika kita bicara tentang kedatangan Tuhan, tidak selalu berbicara tentang akhir zaman. Apa itu? Ya. Nah, Lukas di sini menekankan tentang kehadiran Yesus terus-menerus di dalam sepanjang kehidupan kita. Yesus selalu hadir. Walaupun, Bapak Ibu, nanti secara finalnya, dalam kemuliaannya, ya, pada masa depan. Tetapi, ingat, ya, Yesus sudah ada bersama-sama umatnya pada masa kini, pada sekarang ini secara nyata, melalui apa? Melalui kehadiran daripada Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kedatangan Tuhan, jangan selalu berpikir bicara tentang apa akhir zaman. Tetapi apa, Bapak Ibu? Kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupanmu setiap hari. Apa wujud nyatanya? Roh Kudus yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ia hadir bagi kita sepanjang waktu dalam pemeliharaan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Ketika kita bicara tentang kedatangan Tuhan, mari jangan dipahami satu hari kiamat. Yang kedua, di kalender gereja Bapak Ibu, biasanya bulan ini, hari-hari ini, biasanya dikenal dengan kalender gereja itu adalah minggu-minggu Advent. Ya, bagi yang mungkin di kita agak asing, tapi bagi gereja yang lain kita mendengar Advent, ya, minggu-minggu Advent. Ya. Nah, minggu-minggu Advent dihayati itu sebagai masa penantian kedatangan Yesus ke dunia ini. Biasanya kalau sudah bicara begitu, kita momen Natal. Konteksnya di situ. Kedatangan Yesus ke dunia. Ya. Dan konteks ini pada saat ini adalah sebenarnya dalam momen daripada Natal. Kalau kita bicara kedatangan Tuhan, Bapak Ibu, sebenarnya mengacu tentang kedatangan Yesus. Kelahiran Yesus, paham ya? Bicara tentang kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan, konteksnya juga itu adalah bicara tentang menyambut kedatangan Yesus, kelahiran Yesus.
Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Momen inilah yang kita selalu ingat, selalu kita rayakan, menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Paham ya? Itu yang kita rayakan, itu yang kita sambut. Ya, di gereja di sini sudah masang pohon Natal, ya. Sudah banyak hiasan-hiasan kalau di toko-toko, di mall dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu masuk pasti ada sudah menjelang memasuki bulan Desember ini, pasti suasana itu ada seperti itu. Semuanya dipersiapkan, ya, dengan baik. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kepada kita, semua itu tidak lebih penting, ya, dari hati yang betul-betul dipersiapkan untuk menerima Tuhan lahir dalam hidup kita. Diskusi kita, punten, kalau Natal, nanti kita pakai baju apa ya? Dasinya begitu sama, nanti seragam bapak-bapak begini bajunya. Bapak Ibu kadang-kadang kasihan begitu kan. Mau pakai dasi warna begini aja nunggu Natal tanggal 19. Kadang-kadang kita di pelayanan sudah mulai bajunya baru, bedaknya menor-menor gitu. Kadang-kadang saya lupa ini siapa di depan gitu kan. Ya saya pikir hal yang bagus. Saya ingin Bapak Ibu setiap Bapak datang ke tempat ini, yang ibu-ibu pakailah baju kebaya. Ya, hah? Ya, baju apa gitu kan? Jangan dasaran kira-kira begitu. Yang cantik, ya, yang Bapak juga sama, jangan kausan, pakai baju, pakai jas. Setahun sekali pakai jas, kasihan jasnya. Ya. Bapak Ibu, itu sekali lagi, ya itu boleh Bapak Ibu, tetapi itu bukan sesuatu yang penting. Ya kan? Hal yang penting bagaimana hati kita ketika kita menyiapkan diri dalam kita menyambut Tuhan. Apakah Yesus sungguh-sungguh lahir dalam kehidupanmu? Atau hanya secara lahiriah? Saya sudah ngomong kepada orang tua, seperti Natal kita mungkin tidak bisa dilaksanakan di luar. Karena sekarang banyak yang terpapar COVID, kita harus hati-hati. Di mana Pak? Nggak tahu lah. Yang penting kita jalan saja. Jujur Bapak, saya jujur rindu tempat ini kita besarkan ke belakang. Kalau perlu nanti kita ada dana Natal, kita bisa pakai untuk kita buat sekat seperti ruang di kaca. Semua jadi tutup kaca yang luar sana, sehingga nanti bisa dibuka. Daripada uang kita boleh ya 16 juta untuk makannya 100 juta. Makannya berapa? 10 juta. Makannya 10 juta. Kalau makan di sini Bapak Ibu bisa satu ekor bisa dimakan di sini. Kita makan besar. Ya. Itu satu kerinduan dengan situasi seperti ini ya. Mari Bapak Ibu kita diingatkan ya, selalu ketika kita bicara tentang kedatangan Tuhan dalam konteks di sini sebenarnya adalah bicara tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Itu sudah. Momen itu selalu diperingati. Makanya yang paling penting adalah kita menyiapkan hati kita ketika kita mau menyambut Natal, kelahiran Yesus. Yang lainnya bolehlah sebuah aksesoris. Ya. Yang ketiga, bicara tentang kedatangan Tuhan. Apa yang kita bisa mengerti? Kedatangan Tuhan bagi seseorang itu bisa berarti saat kematian seseorang.
ajal menjemput. Jadi bicara tentang kedatangan Tuhan bisa dimengerti itu tentang, Bapak Ibu, seseorang sedang menerima daripada ajalnya, kematian. Itu sebabnya Lukas minta supaya setiap orang percaya senantiasa menjaga diri, menjaga hatinya, berdoa supaya luput dari murka Allah. Kalau kau dijemput, siapa yang jemput? Siapa yang jemput? Kalau kau dijemput oleh malaikatnya Tuhan, pencabut nyawa, engkau harus siap. Ya. Itu yang kadang-kala kita tidak pernah pikirkan ketika kita bicara tentang menyambut kedatangan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, tak ada orang yang tahu kapan datang hari Tuhan itu baginya. Tidak ada orang yang tahu datang kapan hari Tuhan itu datang kepada kita. Kalau nggak salah 2 minggu lalu saya sudah ngomong, kita mengingatkan segala sesuatu dalam kehidupan ini ada batasnya. Ya, kita manusia ada batasnya. Kita sudah digariskan, kita sudah dituliskan oleh Tuhan tentang batas itu kepada setiap kita. Hanya kita sedang menunggu, sedang menanti batas itu sedang kepada kita. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita sangat mengajak pada setiap kita. Kita hidup, ya. Kita hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Mari kita siapkan diri kita. Yang muda jangan merasa masih muda, masih panjang. Yang tua, yang merasa sudah tua jangan lemah. Jangan berhenti bersemangat. Karena apa? Karena yang muda, yang tua tidak tahu kapan batas itu sama kita. Ya. Tetapi ketika hari Tuhan datang, ajal datang kepada kita, siap tidak siap? Siap. Kita harus berangkat, harus pergi meninggalkan semua. Yang keempat, Tuhan dapat datang pada kita, ya, melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kedatangan Tuhan, bisa saja itu bicara tentang kedatangan Tuhan. Dalam konteks apa? Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa, ada sebuah perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya, itu yang dimaksudkan, yang dipahami, yang kita belajar mengerti tentang kedatangan Tuhan. Yang terakhir, kalau demikian, bagaimana sikap kita? Sikap kita dalam menyambut kedatangan Tuhan harus seperti apa? Yang pertama, Bapak Ibu, karena tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang kembali maupun masa ajal seseorang, maka tak perlu bertanya kapan hari itu datang. Ada yang nunggu? Sedang nunggu kapan ajal saya datang? Sudah siap? Sudah siap? Belum. Jangan tanya. Ya. Tidak perlu terjebak dengan berbagai tafsiran fenomena yang ada. Yang terpenting Bapak Ibu, senantiasa memelihara iman kita percaya kepada Kristus, setia hidup dalam kebenarannya Allah, ya. Itu yang sebenarnya hanya itu saja yang kita kerjakan. Gak usahlah nunggu-nunggu tentang itu, nanti takut kita stres, imun kita menjadi rendah, si COVID lah datang. Ya, kalau engkau galong, engkau cemas, engkau khawatir dan macam-macam, takutnya imun kita menjadi lemah. Ya. Yang penting sederhana saja, pelihara iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus, setia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau, kerjakan saja.
Itu yang penting daripada engkau pingin tahu kapan ajal kita datang. Itu yang perlu, yang sikap kita yang kita harus kerjakan. Yang kedua, sesungguhnya Tuhan senantiasa sudah hadir bagi kehidupan kita setiap detik melalui Roh Kudus. Tapi persoalannya, apakah kita ada sebuah kepekaan kita bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan? Sudah sekian jadi orang Kristen nggak ada sebuah kepekaan tentang suara Roh bekerja dalam kehidupan. Itu sikap yang sebenarnya ada yang perlu kita kerjakan saja untuk menyambut kedatangan daripada Tuhan. Yang ketiga, menanti Tuhan. Itu berarti kita mempersiapkan batin secara bersih bagi kelahiran Kristus. Yuk, segala kekecewaan, kepahitan hati, ya, apa saja yang membuat kita tidak nyaman, mari kita lepaskan. Amarah, dendam, kebencian, mari kita singkirkan dari hati kita. Biar ada tempat untuk bayi Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita diingatkan, ketika kita menantikan Tuhan, kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan, apakah sikap kita seperti lima gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh? Engke kumaha engke. Ya, nantilah urusan nanti. Yang penting sekarang seperti ini. Ini diingatkan kepada setiap kita. Jangan seperti perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Bapak Ibu bisa perhatikan di situ tentang apa yang dilakukan 2 kelompok ini, bijaksana dan bodoh. Ya, artinya apa? Mereka terus berjaga-jaga sambil terus hidup dalam ketaatan, sehingga pelitanya terus menyala, menerangi sekitarnya, hidup yang terus menjadi kesaksian bagi banyak orang di sekitarnya. Itu harus kita kerjakan. Jangan kemudian bosan, jenuh, maleslah ke gereja, dengarkan firman Tuhan begitu-begitu. Ya, sehingga iman kita menjadi redup. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam masa penantian seharusnya kita semakin giat melayani Tuhan. Sambil kita menunggu datangnya hari Tuhan, mari kita giat untuk melayani Tuhan. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu yang jangan sampai engkau jauh dari seperti itu. Itu yang harus kita kerjakan. Berhenti bekerja, berhenti melayani Tuhan, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan. Saya kita pingin bersama-sama Bapak Ibu. Ketika engkau kerja semangat, ketika engkau melayani Tuhan semangat, ketika engkau beribadah semangat, ketika engkau mengerjakan apa saja tentang ketatuan, engkau semangat. Jangan sisi dunia yang kita ini semangat berapi-api, tapi perkara-perkara yang duniawi, yang penting, yang menjadi bekal kita menjadi lemah. Sikap itu yang harus kita kerjakan dalam kita menyambut kedatangan Tuhan. Ingat, digambarkan oleh firman Tuhan, kedatangan Tuhan seperti pencuri yang tidak ngomong-ngomong dulu. Dia akan datang dengan sesukanya untuk mengambil sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Sebab itu, mari Bapak Ibu, di momen, di hari memperingati kita menyambut kedatangan Tuhan dalam berbagai paham yang tadi, mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk kita selalu ada hati, ada keterbukaan untuk sungguh-sungguh Yesus lahir dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya merayakan sesuatu yang hanya laria saja, tetapi biarlah kita sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk Yesus hadir, untuk Yesus mau menyapa di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kelak nanti pada waktunya kiamat atau ajal menjemput kita akan siap untuk bertemu dengan Bapa kita, dengan Sang Pencipta kita. Mari
kita persiapkan diri bersama-sama untuk semuanya itu. Kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman. Terima kasih Tuhan. Di akhir bulan November ini, kami sedang menyambut, memperingati, memasuki hari Advent, menyambut kedatangan hari Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan pengajaran-pengajaran-Mu tentang hari Tuhan. Biarlah kami tidak lagi dibingungkan, tidak dikacaukan pemahaman kami, kepercayaan kami kepada Engkau tentang hari Tuhan. Kami tidak perlu tahu kapan itu waktunya akan terjadi, karena tidak ada sesuatu yang tahu. Itu sudah hanya menjadi rahasia Tuhan. Yang penting bagi kami yang Tuhan mau, supaya kami menyiapkan diri kami, mempersiapkan diri kami sebaik mungkin untuk menyambut akan hari Tuhan yang akan datang dalam hidup kami. Jangan biarkan kami Tuhan terlena hanya memikirkan perkara-perkara yang duniawi. Waktu kami, pikiran kami semua sibuk dengan perkara-perkara yang duniawi. Ingatkan kepada setiap kami bahwa kami hidup tidak akan selalu ada di dunia ini. Tidak lama kami akan kembali berjumpa, bertemu dengan Pencipta kami, Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami sungguh-sungguh menyiapkan diri kami, secara khusus di momen hari kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah peristiwa ini yang kami selalu diberi kesempatan untuk kami boleh menyambut, merayakannya. Sungguh-sungguh yang kami rindu, Engkau lahir dalam hati kami, Engkau lahir dalam segala kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu terus mengajari kami, supaya kami setia, supaya kami tetap beriman, percaya kepada Yesus. Walaupun ketika kami mendengar berita-berita yang tidak menyenangkan dalam dunia ini, bila iman percaya kami tidak pernah tergoyahkan, kami akan setia, kami akan terus mentaati, mengerjakan, melakukan apa yang menjadi perintah. Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu menghidupi akan setiap kami. Bapa, siang hari ini kami juga berdoa, menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini mereka tidak bersama-sama dengan kami. Kami sepakat Tuhan, kami membawa mereka, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ketika mungkin mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, Tuhan juga menyapa, Tuhan juga memberkati mereka. Dan biarlah pada kesempatan-kesempatan yang lain kami bisa rindu bersama-sama dengan mereka untuk kami datang beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Yang sakit kami mohon Tuhan Kau sembuhkan. Yang hatinya mulai lesu, hatinya yang mulai jauh, yang malas, mari Roh Kudus, Engkau tilik akan setiap mereka. Biarlah mereka boleh disentuh hatinya, mereka boleh teringat akan Engkau, sehingga mereka boleh bersama-sama beribadah dengan kami di tempat ini. Di jam-jam yang lain kami selalu boleh bersama-sama. Tuhan, ajari kami kepada kami semua untuk menyiapkan diri kami menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin dalam minggu ini mereka sedang berulang tahun.
Tuhan telah menambahkan usianya kepada mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk anak kami Lionel, yang hari ini dia juga berulang tahun. Bapa, berkatilah anak kami ini. Biarlah Tuhan selalu menjaga dia. Kiranya Tuhan selalu menyertai dia, memberikan semua yang terbaik di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah kehadiran di rumah tangga bersama ayah, mamanya, adik-adiknya Tuhan, kehadirannya sungguh-sungguh membawa kesukaan. Dan pakailah dia Tuhan, jadikan dia menjadi biji mata Tuhan, menjadikan teladan di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah teman-teman sebayanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati akan kedua orang tuanya. Biarlah mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk mereka boleh mengajari, mendidik anak-anaknya, membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami di tempat ini. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, terima kasih kalau sampai waktu ini Tuhan, Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Walaupun dalam situasi pandemi Tuhan, Bapa, tolonglah kami, jagai kami Tuhan, lindungi kami dari segala mara bahaya, segala virus COVID-19 secara khusus Tuhan, yang sedang merajalela, yang sedang secara masif terjadi di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di kota kami Kerawang ini Tuhan. Kami percaya, kami mengimani, kami mempercayai akan perkataan Tuhan. Karena keluar masuk kami, Tuhan, Engkau yang menjaga kami. Jauhkan dari segala bahaya, segala sakit penyakit, sekalipun itu virus ada dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak kami esok hari yang SD akan melakukan ujian akhir semester, baik yang SMA, SMP Tuhan. Berkati anak-anak kami. Biarlah walaupun di masa pandemi mereka belajar, Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak kami. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang super ekstra kepada anak-anak kami, sehingga mereka dijauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan rencana Natal kami. Kami sungguh bergumul Tuhan. Engkau tahu segala kerinduan kami untuk kami merayakan Natal di tahun ini Bapa. Tuhan, biarlah itu tidak semata-mata hanya menjadi keinginan kami, yang menjadi kerinduan kami, tetapi biarlah itu juga seturut dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Biarlah kami menurut apa yang menjadi jalan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di tengah-tengah kami bersama-sama merayakan Natal. Entah di luar sana, entah di tempat ini, kami sungguh serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, jauhkan di suasana Natal, di dalam kami menyambut akan hari kelahiran-Mu, sesuatu yang tidak baik bagi kami. Tuhan, kami akan menikmati, kami akan menyambut Natal ini dengan penuh sukacita. Kalau gereja-Mu menentukan, kalau gereja-Mu mengumpulkan dana bagi kami, Tuhan, biarlah itu tidak menghilangkan sukacita kami. Biarlah kami bersama-sama berlomba-lomba untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang sudah lahir bagi kami, yang sudah mati bagi kami, bahkan yang sudah bangkit, yang memberikan kemenangan kepada setiap kami. Biarlah semua itu kami ingin dedikasikan sebagai persembahan kami, sebagai ucapan syukur kami di penghujung tahun 2020. Terima kasih Bapa. Tidak ada yang berkekurangan. Biarlah ketika mereka mempersembahkan, Tuhan akan melipat gandakan, berlimpah-limpah di tengah-tengah kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi seruan kami, yang menjadi syafaat kami pada siang hari di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan semua doa kami, permohonan kami hanya di dalam nama Yesus. Biarlah kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan lepaskanlah kami dari pencobaan,
Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mulia dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuannya Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa ada dalam kehidupanmu, menyertai, memelihara, melindungi, memberkati kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima